Terima kasih Tuhan untuk setiap pintu-pintu yang Kau berikan bagi kami untuk kami melaluinya. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu. Terima kasih untuk setiap rancangan masa depan bagi kami yang Kau berikan bagi kami. Sekalipun kami belum melihatnya, tapi dalam iman pengharapan akan Engkau Yesus, segala sesuatunya menjadi kelihatan dengan jelas. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih bagi gembala, pemimpin kami. Terima kasih. Semua orang di tempat ini adalah keluarga kami. Dan Engkau adalah kepala bagi kami Tuhan. Ajari kami, pimpin kami terus. Berikan petunjuk setiap saat. Pencerahan dalam pikiran kami, hati kami, supaya kehidupan ini menghasilkan kehidupan yang rendah hati, yang mau melaksanakan kebenaran, melakukannya supaya orang melihat Yesus dalam kami. Roh Kudus berkuasa di tempat ini. Dalam nama Yesus, ayo berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Baik, luar biasa. Ya, mari dengan cepat karena hari ini kita akan baca banyak firman. Markus 10 ayat 28 sampai 31. Markus 10 ayat 28 sampai 31 ya, saya akan baca. Berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Nah, yang pertama-tama kita harus paham begini. Saya mulai dengan pertanyaan. Waktu Petrus berkata, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus, posisi dia sebagai apa? Murid apa rasul? Murid. Setuju ya? Dia sebagai murid ya? Oke. Kita pernah melalui proses murid. Setuju ya? Saudara, dalam melalui proses murid, pasti saudara punya banyak pertanyaan ke Tuhan. Ya? Saudara punya banyak permintaan ke Tuhan. Saudara punya banyak permohonan ke Tuhan. Itu murid. Setuju ya? Mengerti waktu kita minta sesuatu ke Tuhan, apakah itu kebutuhan kita seperti yang saya bagikan di Youth. Nah, ini kita akan belajar kenapa? Karena yang kita butuhkan sebenarnya bukan apa yang kita minta, tapi firman Tuhan. Sebenarnya. Kenapa? Karena begini, waktu Yesus ngomong sesuatu atau Allah ngomong sesuatu dan itu tercatat, saudara tahu yang harus menggenapi itu adalah manusia. Karena waktu dia ucap sudah tergenapi, tinggal kita melakukannya, maka lengkaplah berkat itu bagi kita. Setuju ya?
Kan kadang-kadang Bapak Ibu dengar ada orang yang klaim firman, bla 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 bla. Menurut saya begini, percaya saja waktu Allah ngomong, nah, engkau adalah kepala, bukan ekor. Mengerti posisi. Engkau adalah pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Mengerti posisi, pemenang butuh proses. Tidak secara otomatis kau jadi pemenang. Kapan perangnya? Kapan bertandingnya? Itu ada prosesnya. Nah, Petrus meninggalkan segala sesuatu. Kan pernah di tempat ini diajarkan bahwa begini. Yesus hanya ngomong beberapa menit mungkin dari firman, Petrus meninggalkan jalannya. Pernah kan di sini ya dibagikan. Dia meninggalkan jalannya. Nah, saudara, apa yang dia ngomong itu kuncinya sangat berkuasa. Dia bilang ini, aku akan menjadikan engkau penjala manusia. Pekerjaannya adalah penjala ikan. Yesus memindahkan posisi Petrus untuk menjadi penjala manusia. Otomatis jadi nggak? Oke, belum kan? Nanti butuh proses. Ya kan? Dia terima apa yang Yesus katakan. Saya bisa tanya, apakah selama ini kita terima firman? Karena waktu saya renungi begini, Yesus bilang kepada Petrus begini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil, karena aku dan karena Injil. Petrus sudah melepaskan semua, tapi belum begitu yakin. Dia menyatakan satu pernyataan kepada Yesus, dan Yesus berkata, contohnya begini, saudara minta barang, Yesus tidak akan kasih barang. Saudara minta pulpen, dia tidak akan kasih pulpen. Kenapa? Karena dia tahu kemampuanmu untuk mendapatkan pulpen. Pikirkan ini baik-baik. Kenapa? Dia selalu menjawab dengan firman. Contoh, saya bagikan ini di YouTube juga. Iblis berkata kepada Yesus, ya, dia berkata kepada Yesus, jika engkau anak Allah, jadikanlah batu ini roti. Nah, Yesus jawab dengan apa? Ada tertulis. Kenapa dia harus ladenin iblis dengan firman? Kenapa? Karena pertanyaan iblis ke Yesus tidak sesuai kebutuhan. Iblis tidak makan roti. Dia mau mencoba Yesus. Waktu dia mencoba, jika engkau anak Allah, Yesus bilang ada tertulis. Saudara tahu, kadang waktu kita ngomong permintaan kita tidak tahu bahwa posisi kita adalah orang benar. Kita minta seperti orang yang tidak benar. Posisi kita sebenarnya waktu kita ngomong ke Tuhan, ngomong ke Roh Kudus, harus bisa tahu posisi. Saya ini sudah diberkati apa belum? Saya ini sudah melakukan ini apa belum? Kita kan diberi kuasa. Setuju? Petrus dijadikan penjala manusia, dia diberi kuasa. Tapi bukan Yesus yang harus tuntun dia sampai dia hanya dilatih sementara. Setelah itu, kita yang melakukannya. Ini namanya apa? Saudara bergantung kepada Tuhan, tapi jangan juga jadi anak kecil.
Wah, hanya dia diberkati ya, saya enggak ya. Satu hal yang saya mau bilang, kita bukan hidup berdasarkan hukum sebab akibat. Catat ini baik-baik. Hukum sebab akibat itu gini, kamu nggak kasih perpuluhan, kamu nggak diberkati. Kamu nggak ke gereja, kamu nggak diberkati. Itu hukum sebab akibat. Hukum sebab akibat itu sangat berlawan arah dengan hukum kasih karunia. Iya benar. Kenapa? Karena dia memilih kita dalam kondisi yang hancur. Kita dalam kondisi berdosa tidak bisa memilih Tuhan. Dia mengambil keputusan memilih kita dalam kondisi hancur. Hancur apa? Kamu tidak ngerti. Harus kasih ini, harus kasih itu ke Tuhan. Harus begini hukum Taurat. Kasih karunia tidak begitu. Kemarin saya ketemu satu orang. Tapi ini luar biasa. Dia cuci darah. Mungkin udah puluhan kali. Semua yang lettingnya dia yang cuci darah udah meninggal. Dia ginjalnya dua-dua udah hancur. Cuci darah. Jantungnya dipasang itu apa namanya? Gelang ring 3. Kemarin periksa. Apa dokter bilang pasang balon, aku nggak ngerti. Tapi dia bilang ke aku gini, Bung, aku yakin kok, aku tetap hidup. Saudara, nggak perlu orang datang bilang gini, kamu harus kasih perpuluhan, kalau enggak penyakitmu nggak sembuh. Kamu harus ke gereja 1 minggu 7 kali. Kalau enggak kamu nggak sembuh. Saudara, keyakinan dia jangan diganggu gugat. Itu yang dia polis dengan Tuhan. Kalau kamu yakin, jalan. Itu aja. Nggak perlu orang datang ngomong begini ke kamu. Nggak perlu orang datang ngomong begini ke kamu. Kenapa? Karena kamu itu keyakinanmu. Saya ngomong begitu ke dia. Dia lihat saya. Benar juga ya. Ketahuan kan? Kamu coba berbagai banyak hal. Iya, saya dinubuatin ini, bla bla bla. Kalau nubuatin sama, saya setuju. Tapi kalau kamu akan sembuh, besok kamu akan diberkati. Saudara, sekali-sekali kalau Nabi mau doain saudara, bilang begini, kalau dia orang luar. Jangan ngomong berkat. Karena saya baca firman Tuhan, saya sudah diberkati. Ngomonglah dosa saya. Yang saya lupa tapi sering dibuat. Nah itu fair. Karena semua orang kejar itu. Petrus bilang, dia meninggalkan segala sesuatu. Yesus tidak mengabulkan apa yang dia mau. Apakah dia mengembalikan sanak saudaranya? Karena ada firman. Saudara ingat, waktu saudara Yesus dan ibu datang, mereka datang lapor. Ibumu dan sanak saudaramu ada di luar. Yesus bilang apa? Siapakah ibumu? Siapakah sanak saudaramu? Dia tunjuk ke murid-murid orang-orang yang melakukan kehendak Bapa. Dengar ini, hubungan darah daging tidak akan menjamin saudara ke surga. Tapi kebenaran yang menjamin saudara ke surga. Dan orang yang melakukan kebenaran lebih daripada keluarga darah daging. Yesus tidak memberi apa yang dia mau. Level murid kadang-kadang maunya cepat. Waktu Yesus tidak memberikan atau Roh Kudus tidak menjawab sesuai keinginan kita, tuduh macam-macam. Mungkin belum ini, mungkin belum ini. Oh, aku harus melakukan syukur, potong ayam putih begini. Enggak. Koreksi aja. Iya, sebenarnya saya harus lakukan begini. Saudara tahu ini hasilnya 0, tapi saudara ada di situ. Bodoh. Iya dong. Nah, apa yang kita butuhkan? Kita hanya butuh firman dan taat melakukannya. Saya tadi kan bilang, waktu dia bilang sangat saudara bla bla bla, dia akan diberkati dengan 100 kali lipat.
30 dia bilang, orang itu, dia nggak bilang Petrus, dia bilang orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Bagaimana Petrus mendapatkan itu semua? Bagaimana caranya? Dia belum lihat apa yang Yesus bilang. Nah, ya, pertanyaannya, apakah Petrus percaya ini semua akan tergenapi? Ada proses. Lihat ya, ini murid ya. Matius 16 ayat 15. Sebenarnya ada cuma beberapa ayat, tapi saya baca semua. Ayat 15 sampai ayat 20. Matius 16. Ya. Berulang kali dia menerima perkataan yang sama. Dan saya yakin ini 12 murid pun menerima perkataan yang sama. Matius 16 ayat 15 sampai 20. Ya. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Statusnya masih murid. Pengakuan ini statusnya masih murid. Belajar, mengerti, ada pengakuan. Oke? Terus dibilang, kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Setiap murid harus ada pengurapan Tuhan sampai kita mengakui kebenaran ini. Murid kalau tidak pernah diurapi, saudara tidak punya kuasa, hanya pengetahuan. Berarti baca Alkitab penting? Penting. Melakukannya penting? Aplikasinya, saudara harus minta dan berdoa kepada Tuhan Roh Kudus, dapat hikmat, diterapkan. Saudara nggak bisa datang ke orangnya, ada tertulis loh, orang itu muslim, kamu ditonjok. Iya, kenapa? Karena di sekeliling kita banyak yang nggak suka kita kalau kita ngomong. Tapi kalau kita melakukannya lebih banyak tanpa ngomong, banyak yang akan suka dan tahu siapa Yesus. Oke? Nah, dia bilang begini, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Dengar, kepadamu akan kuberi kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Murid mendapat hal yang sangat pribadi, yang sepertinya kamu sangat dekat dengan Tuhan itu, guru. Sampai rahasianya pun dibuka. Itu murid. Tapi ingat ini baik-baik. Waktu Petrus bilang telah meninggalkan semua, dia juga karena pengakuan dinubuatkan. Ini kan firman kan? Dia bilang, engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Saya mau tanya saudara, kalau jemaat berarti satu iman dong ya? Ada perempuan, laki-laki. Setuju? Ada anak-anak. Itu keluarga apa bukan? Itu rumah atau bukan? Apa yang Petrus minta, Yesus genapi. Dia kasih. Bukan hanya darah daging. Dia minta Yesus kasih firman. Yang harus kita mengerti adalah kita terima firman itu, percaya bahwa itu akan terjadi, dan mempersiapkan kapasitas untuk menampung semua hal itu.
Semua hal itu harus diproses. Saudara rindu diajarkan oleh Roh Kudus. Tapi saudara harus tahu begini. Kalau saudara nggak peka, saudara harus kasih diri dengan rela ke pemimpin rohanimu. Saya tanya, pemimpin rohanimu kan punya pengalaman. Apakah dia tidak pernah buat salah? Dia juga buat salah. Tapi apakah kita harus adopsi kesalahannya? Karena kita juga nggak mau kalah. Kita jaga kalau kesalahannya, kita serang dia. Kenapa? Karena kalau diajarin ulang-ulang sebenarnya manusia kita nggak suka. Saudara kalau baca, sebenarnya ada banyak tentang karakter Petrus. Kalau mau dibukakan, bisa 2-3 jam. Kenapa? Karena orang ini, yang paling berani, yang paling banyak bicara, yang juga mempergunakan murid lain untuk kepentingannya. Tapi banyak kesalahan yang dia buat juga. Nah, Bapak Ibu tahu, waktu Petrus berkata, Yesus memberi firman di atas batu ini. Berarti ini tujuan. Setuju? Level murid, dia belajar untuk mendapat sebuah tujuan dan dia arahnya ke tujuan itu. Penting bagi kita, firman Tuhan mengajari kita, tapi dalam hati kita bulat, dari semua firman yang datang kepada kita, itu mengarahkan kita cuma ke satu, panggilan. Setelah jadi murid, diajarkan oleh firman Tuhan, panggilan. Makanya Ibu Gembala sering bilang, tahu panggilanmu apa? Bertahun-tahun saya jujur, saya tidak pernah tahu panggilan saya. Sudah dalam Tuhan, sudah. Suatu ketika Ibu Gembala bilang, yang kamu paling suka, waktu kamu melakukan itu semua orang akan senang. Orang banyak gak bisa lakukan itu, tapi kamu bisa. Itu panggilan. Kadang kita bilang juga gak bisa. Padahal didorong, itu bagianmu, lakukan. Waktu kamu lakukan, itu bagian. Orang lain gak bisa. Bagian yang Yesus berikan kepada Petrus, dengarin juga, alam maut pun tidak akan menguasai. Firman Tuhan itu waktu datang kita dilindungi. Yang penting jangan pernah meninggalkan kebenaran itu. Artinya begini, kalau kamu mau ikut Tuhan harus kudus. Nah, pengertian, kamu harus ngerti kudus itu apa? Karena ada banyak orang punya pengertian ini. Sudah bertobat, janganlah. Nanti saya nggak bisa ini, saya nggak bisa. Siapa bilang? Kamu harus ngerti. Kudus begini, kamu dipisahkan. Dipisahkan khusus untuk Tuhan. Artinya dalam setiap tindakan kita harus benar caranya. Itu udah kudus. Jangan pikir kudus itu sakral. Dulu saya pengertian gini, Tuhan tuh nggak boleh dihina. Tuhan tuh sakral banget. Betul, setuju. Tapi apakah kita berdoa dengan Bapa di surga nggak bisa rayu-rayuan? Nggak bisa. Sekali-sekali udah sakit teriak saya ngaku. Kita dibilang kurang ajar. Loh, dia kan Bapa, saudara anak, bukan hamba kan? Kalau saudara anak minta sesuatu ke Bapa harus rayu nggak? Ya udah bikin itu ke Tuhan. Karena statusnya Bapa. Status kalian anak. Petrus murid, Yesus guru. Sampai dia mengakui, engkau adalah Mesias. Waktu dia mengakui, levelnya tuh naik. Murid, levelnya harus naik. Masa diajarin terus? Gobloknya bentar. Diajarin terus sama. Diajarin terus sama. Dibilangin sama. Pukul sama. Kasar sama. Lembut lebih kurang ajar. Masa begitu terus? Levelnya harus naik. Kenapa levelnya harus naik? Karena kamu akan dapat jubah baru. Sesuai dengan kenaikan pangkatnya. Petrus mengakui. Dari tidak mengerti sampai mengerti
tubuhnya menjadi siap, Roh Bapa atau Roh Kudus itu menyatakan. Dia mengakui, engkau adalah Mesias. Keluarlah nubuatan. Saudara, kalau ikrar di sini sudah teguh, statusmu berubah. Statusmu berubah, kamu akan dapat firman. Waktu kamu dapat firman, kamu keluar dengan otoritas firman itu. Kemarin di kuburan, aku rasa kita di mana saja kita harus jadi berkat. Karena status kita. Ditarik, orang ini nakal. Dia udah bilang di kubur tapi aku nggak mau ngomong. Dia bilang gini, Bapen, saya kayaknya harus doain. Saya ini kudu berjinah banyak. Saya cuma bilang gini, kok tahu? Saudara tahu itu kudu berjinah. Dia berjinah, dia tahu. Berarti saya mau tanya, sadar nggak? Ya udah, butuh kesadaran aja lepas. Terus dia mau pulang ditarik saya. Tapi saya butuh didoakan. Ya sudah, atur waktu. Dia lagi pulang, mamanya meninggal ya. Tadi malam dia harus terbang. Dia bilang iya, tunggu saya pulang. Di mana saja kita harus bisa menghasilkan sesuatu dari hasil apa yang kita belajar. Kalau nggak begini, tidak teruji dan kita tetap di level ini, tidak bisa berbuat apa-apa. Kontribusinya nggak ada. Ngapain? KRV dapat metode penginjilan baru. Dan itu sudah dipresentasi kemana-mana, khususnya di Rock, untuk pemimpin-pemimpin yang inti, untuk diterjemahkan ke seluruh daerah. Saya dulu pikir, saya bilang tidak, ini metode baru juga untuk memenangkan jiwa sebenarnya. Menangkan jiwa. Iya. Tapi untuk mendoakan satu orang yang Tuhan taruh ke kita aja nggak selesai sama sekali. Bagaimana kita mau pindah ke orang lain? Saudara butuh hikmat. Kalau kita udah dapat pembelajarannya, firmannya, udah kita mengakui karena hikmat pengertian yang kita punya, kita dikasih jubah yang baru, kita keluar jadi berkat. Nah, dia diberi dua hal. Dia akan jadi gembala, pemimpin atas jemaat. Tuhan akan mendirikan jemaat. Dan jemaat itu benar-benar milik Tuhan. Tidak akan direbut oleh alam maut. Terus dia dikasih kunci. Saudara, ini hal yang paling penting bagi Petrus. Saya tanya, apakah dia mengerti? Dia akan seperti ini? Saya rasa pengertiannya dia mengerti. Karena ada beberapa level yang dia lewati. Tapi apakah dia bertanya-tanya dalam hati? Benar nih? Yang benar. Berapa lama sih saya tunggu ini terjadi? Harus diproses. Kenapa? Setiap murid yang diutus, dia harus mengerti bahwa tempat yang dia tuju itu nggak mudah. Oke? Batasan Yesus dengan murid-murid ada. Yesus menjalankan bagiannya, dia kembali ke tahta. Setuju? Kita yang harus menjalani itu terus. Nah, lihat ini. Ada satu kesalahan yang luar biasa. Orang yang terima nubuatan yang luar biasa, dia buat kesalahan yang fatal. Itu tandanya apa? Tandanya dia masih manusia. Tandanya dia masih punya kelemahan. Tandanya dia masih punya kekuatan free will-nya untuk buat kesalahan. Tandanya bahwa dia membutuhkan Tuhan. Itu tandanya. Apakah waktu itu dia mau terima apa yang Bapa pernah kasih ke dia sampai dia mengaku Yesus itu Mesias? Enggak. Saudara tahu, saya pernah dapat pengertian begini. Kita nginjilin orang, kita muridkan orang, tapi kita nggak punya
istilahnya kita tabur, tapi kita mau tunggu situ sampai tunggu pembuahan. Enggak, itu bagiannya Tuhan. Kita melakukan bagian kita. Nanti Roh Kudus yang bekerja. Saudara, ada orang-orang yang hilang. Semua lari. Ada orang-orang yang kepingin lagi, bahkan lari bertahun-tahun. Saudara, waktu dia mau kembali, saudara tahu apa yang dia ingat? Dia ingat firman yang pertama yang diucapkan oleh gurunya. Mau bukti? Petrus melakukan hal yang sama. Kita buka firman. Matius 26. Matius 26 ayat 69 sampai 75, saya akan baca. Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Galilea itu. Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, aku tidak tahu apa yang kau maksud. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang yang ada di situ, orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu. Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu. Lihat ini, dia bilang apa? Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah. Lihat, saya mau tanya sebelum saya lanjut ayat ini. Saudara waktu jadi murid, ada di level tertentu saudara mau berontak, benar nggak? Sampai saudara nyangkal semua yang pernah diajar, ini nggak benar, masa bodoh, kamu jangan masuk lagi ke hidup saya. Saudara pernah sampai situ? Berarti saudara dan saya sama dengan Petrus. Dan mana? Sama dengan Petrus. Saudara tahu, dia dirasuki Roh Bapa. Dia ngaku bahwa Yesus itu Mesias. Artinya apa? Jangan sombong. Terima nubuatan apapun, jangan sombong. Pulangkan itu lagi ke Tuhan. Karena Dia yang kasih. Saudara bisa ngomong, belum tentu saudara tahu banyak hal. Saudara bisa belajar firman Tuhan banyak. Baca dari kitab Kejadian sampai kitab akhir. Bisa berulang-ulang kali, jangan sombong. Saudara punya banyak hal. Punya mobil, punya banyak hal. Jangan sombong. Tidak pernah kasih tumpangan ke orang. Itu sebatas yang kita harus tahu. Terus dia lanjut dengan ayat, dia lanjut dengan berkata seperti ini. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Ayam berkokok berapa kali? Hah? Berapa? 1. Kan Petrus menyangkal Tuhan 3 kali. Alkitab tidak pernah tulis ayam berkokok 3 kali. Kalau kita di sekolah minggu dulu diajar ayam berkokok 3 kali. Itu keliru. Karena ditulis tidak 3 kali. Kan ayam berkokok. Soalnya pada saat itu kan ya di situ dia tahu ayam berkokok. Iya kan? Lihat. Pada saat itu berkokoklah ayam. Nah, ayat 75. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Dengar, 75 dia mulai dengan maka teringatlah Petrus. Saya tanya, waktu saudara buat salah, apa pertama kali yang saudara ingat? Hati-hati. Kalau saudara ingat pacar, Tuhan di nomor 2 kan. Saudara hancur banget. Saudara sudah buat kesalahan. Sampai hati ini mungkin bilang gini, kamu sudah tidak layak. Tapi apa yang ada dalam pikirannya? Yang kamu ingat siapa? Kadang-kadang orang tua nggak bisa
siapa? Tuhan. Nah, pertanyaannya begini, kenapa kamu ingat Tuhan? Karena kuncinya kita membutuhkan Tuhan. Nggak ada yang lain. Kita butuh Tuhan dengan kebenaran firman-Nya. Kita butuh Yesus dengan kebenaran firman-Nya. Kita butuh penggenapan itu, langkah kita harus diberi kuasa untuk menggapai itu. Supaya kita bisa hidup di dalam semua firman yang dinubuatkan. Amin. Saya ingat Yesus, ada pastor yang pakai topi keboi. Atau kan dia nubuatin Yesus di sini. Kamu akan jadi gembala Yud. Saya yang dekat dia, kalau saya punya kesombongan, gembala Yud bangun saja jam 11, 12. Baca firman aja nggak pernah, berdoa aja nggak pernah, jadi gembala Yud. Tapi waktu di nubuatan saya bilang gini, Tuhan benar ya. Kadang orang harus dirangsang dan kita mengerti sebenarnya siapa dia. Kalau nggak kita dorong dia ke sini, dorong dia ke situ, harus begini, nggak jadi. Saya doain dia. Saya bilang sesuai dengan nubuatanmu, sesuai dengan apa yang Tuhan mau ke kamu, bukan manusia mau ke kamu. Udah, padahalnya stop kan? Udah, jangan salahin dia. Dia mau tidur bangun jam 12, biarlah. Dia masih ada di level murid. Sampai di tingkat kejenuhan, dia masih bobo. Tinggal nanti dibangkitkan. Tapi apakah dia dapat nubuatan, dia dapat firman, dia dapat remanya? Dapat. Semua yang dia bilang, dia mau bobo, dia mau bikin dosa, dia mau pornografi, dia akan ingat apa yang Tuhan kasih. Tandanya apa? Saya kasih ini, catat. Kalau mau catat, dengarin baik-baik. Yesus harus bisa berdaulat atas dosa lewat kita. Kalau dia sudah berdaulat atas dosa, atas kita, saudara jatuh, saudara akan bilang, saya bangkit lagi. Itu dia berdaulat atas dosamu, tapi lewat kamu. Wow, dosa! Kamu harus mengakui, seperti Petrus mengakui, engkau adalah Mesias. Dia melepaskan kurungan, Yesus ambil alih lagi. Roh Kudus memberi kemenangan. Amin. Semuanya butuh proses, semuanya harus melalui ini. Lihat, saya kadang-kadang berpikir begini, apakah kita harus buat kesalahan supaya kita bisa mengakui Yesus? Enggak, itu karena keinginan kita yang berlebihan. Yang maunya lebih cepat. Maunya lebih cepat. Saya berapa kali Meryl ini kalau dia ngomong sesuatu untuk kita bertindak, kayaknya itu bisa bertahan. Kita harus pindah dari sini. Kita harus pindah yang diam aja. Benar, kita harus pindah. Joel, papa kita harus pindah. Waktu ini anak lagi suka sepakat dengan mama. Ini tergantung sama mama. Gembala yang baik. Gembala bisa gabung sama istri. Bisa. Bisa sepakat, bisa. Dia bilang gini, kamu dengar apa dari Tuhan? Pindah. Nah. Tapi istrimu sudah bilang, iya kita nanti pindah, tapi belum sekarang. Pasti pindah, pasti. Siapa yang mau tinggal kontrakan seumur hidup? Kan enggak, pasti pindah. Tapi saya pas bilang, pasti pindah. Saya bilang, Tuhan, kasih sabar dalam istriku. Dan anakku juga sudah mulai gak sabar. Oke, pasti pindah. Mau cari rumah kayak berat, kaki kayak Yes, mau cari rumah. Sampai kadang saya jengkel, waktu dia bilang, kamu yang cari rumah, pergi cari.
Mau di mana? Nah, ya udah mau di Ciledug. Aku sambil di Tangerang sekali. Gila. Kan gini. Waktu kita dilatih dalam kebenaran, dipus dalam kebenaran, tubuh kita ini kan jiwa, roh, tubuh. Tubuh, jiwa, tubuh, roh, jiwa. Roh, jiwa, tubuh. Roh, jiwa, tubuh. Semua makanan rohani itu masuk ke dalam kita kan? Nah, jiwa itu pikiran perasaan selalu bertentangan kehendak, selalu bertentangan. Nah, orang kita mengasah kita. Kalau pikiran tenang, mengakui segala sesuatu, bisa lihat seperti apa yang Yesus ngomongkan ke Petrus. Maka tidak perlu dia melakukan kesalahan. Tapi dia melihat, oh ya, saya melihat ada sesuatu di balik ini. Waktu digesek, kita harus punya kekuatan yang sudah diajarkan. Iya ya. Merah api misalnya. Saudara bisa bayangin kalau saya juga api. Maka join halus. Nyatanya halus di tangan. Iya kan? Kalau dia api, saya air, join mungkin es. Bisa jadi. Karena hubungan kita akan memberi invest apa yang kita berantem sama, invest ke dia. Dia akan lihat, wah, papaku begini, mamaku begini, aku bingung, mau ikut papa apa mama, mau ikut papa apa mama. Dan benar, dia mulai kayak orang ngejek. Memang aku juga suka ngejek orang. Dia kalau di depan aku ada mamanya, dia cium mamanya, dia lihat aku. Nah iya, awas ya. Begitu. Nah, apa yang kita tonjolkan itu berasal dari apa yang kita pelajari. Setuju? Nah, terjadi penggenapan. Apakah Petrus tinggal di saat ini? Ada dua hal kan tadi yang dia bikin. Dia ingat dan lihat. Dia keluar, dia menangis dan sedih. Ini jiwa, perasaan, kehendak. Jiwa, saya kasih tahu. Sedih itu belum tentu bertobat. Kalau hanya sedih, belum tentu bertobat. Belum tentu bertobat. Dia menyesal. Saudara tahu, yang dia cari apa? Dia cari komunitas. Kalau saudara baca tentang Petrus, dia kembali ke komunitas. Kenapa? Karena di situ ada orang-orang yang berpegang teguh pada pengharapan kepada Yesus. Saudara jatuh, saudara cari siapa? Saudara cari siapa? Keluargamu bisa bikin kamu bertobat. Komunitas, halo, komunitas yang sehat. Waktu kamu dia cari, waktu gereja ini mengimpartasi sesuatu, kebenaran diberi, kamu ingat, kamu lari silakan. Bahkan ada orang yang mau keluar sih, silakan. Tapi kamu akan ingat. Kamu akan ingat, kamu akan kembali. Waktu kamu kembali, itu sebenarnya tujuan. Petrus tetap di sini? Enggak. Kisah Para Rasul 3. Lihat, prioritasnya berubah. Prioritasnya berubah. Waktu guru mereka, waktu Mesias yang diakui, pergi, kembali kepada statusnya. Prioritasnya berubah. Lihat. Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 9. Tapi saya baca ayat 3 aja. Nanti 1, 2, 3, 1, 2 silakan baca di rumah. Dia bilang begini. Ini tentang orang lumpuh. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihat ini. Lihatlah kepada kami. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapatkan sesuatu dari mereka. 6. Tetapi Petrus berkata, lihat, emas dan perak tidak ada padaku. Tadi dia minta apa pertama? Tapi waktu mengerti, gurunya, ini bahasa saya, gurunya bilang, oke, sekarang saya waktunya sudah tiba, saya pergi, kalian yang melakukan. Waktu dia melakukan, prioritasnya berubah nggak?
Orang yang hidup dalam Tuhan bertahun-tahun, prioritasnya harus berubah. Dia bilang, emas dan perak tidak sesuai dengan apa yang pertama dia bilang. Dia minta. Tapi dia saat ini dia bilang, emas dan perak tidak ada padaku. Tapi lihat dia bilang apa? Tetapi apa yang kupunyai. Wow, berarti begini. Dulu dia murid, dia belum mempunyai. Saudara mau tahu kata kuncinya begini. Sampai saudara susah banget nggak ada orang yang tolong. Tapi saudara bilang gini, yang saya punya hanya Tuhan. Apa yang mau terjadi, terjadilah. Itu kuncinya, saudara mempunyai. Sampai ke level itu susah, banyak orang akan gugur. Kau pi kontrak rumah buat kita di Ambon 2 tahun. Wah, saya jengkel banget waktu nggak ada uang. Jengkel banget. Lebih jengkel lah istri bilang begini, jalan aja. Logikanya orang nggak ada duit tinggal di rumah dong. Nggak ada duit suruh jalan. Tapi ngalir. Jangan minta ke mama ya. Wah, jalan kan berapa menit aja, mah 50.000 dulu pinjam. Sering begitu, tidak mengalami apa-apa. Satu ketika saya ambil keputusan, waktu dia bilang saya memang jengkel, tapi saya lakukan. Uang datang. Waktu saya terima, saya bilang gini, dia lagi berdoa. Kita harus patahkan setiap keinginan kita sebagai siasat untuk mengalami Tuhan. Orang mengalami Tuhan bukan saat dia diberkati, saya kasih tahu. Tapi waktu dia nggak punya apa-apa sama sekali. Di situ, apakah engkau memiliki sesuatu? Yesus. Petrus bilang, yang aku miliki hanya Yesus. Saudara tahu, prioritasnya berubah. Kalau saudara baca lanjut, dia menyembuhkan orang ini kan? Berarti serupa dan segambar. Yesus menyembuhkan orang nggak? Berarti apa yang dia minta dia tidak mengerti. Sampai Yesus harus pergi. Dia harus menyangkal. Lewat proses itu baru dia lihat sebuah kebangkitan. Baru dia melakukannya. Kalau kita tidak pernah dilawat sama Tuhan, kita tidak pernah melihat gambaran seperti Petrus, saya kasih tahu, saya percaya saudara sampai saat ini biasa-biasa. Saudara tidak akan buat apa-apa. Tapi saya percaya gini, saudara melakukan hal yang sama. Nah, pertanyaannya, apakah itu bertahan sampai saat ini? Prioritasnya berubah. Lihat, dia bilang emas dan perak tidak ada berapa. Dia dulu materi. Orang yang duduk punya pengetahuan bahwa saya dapat dari orang-orang ini karena ini orang-orang yang dipakai Tuhan. Materi, dia dulu materi, saya juga materi. Waktu saya pulih, saya tahu saya berubah, orang ini punya prioritas juga. Lihat, yang dia butuhkan sama dengan yang bukan Petrus butuhkan. Dia minta uang, tidak ada uang dan dia dapat kesembuhan. Kira-kira dia pikir dia mau dapat kesembuhan? Enggak, dia hanya pikir uang. Petrus hanya pikir apa yang saya dapat upah. Waktu dia pulih di situ, saudara harus memulihkan orang-orang seperti saudara dulu. Artinya apa? Kalau saudara punya dosa seks, maka Tuhan akan kirim orang-orang yang punya kelemahan sama. Itu memunculkan panggilan. Panggilan pada akhirnya apa? Waktu Yesus pergi, dia menuju ke panggilannya. Kita dapat panggilannya. Kalau memang saudara bukan punya bagian di sini untuk pelayanan berdiri di sini, mungkin di kantor. Jangan mimpi di sini. Halo. Saudara kepingin berkhotbah. Kalau saudara bukan punya bagian, jangan. Nanti kebablasan. Udah punya prioritas, berubah. Kalau memang itu panggilannya di kantor untuk memenangkan, Petrus lewat satu orang ini. Dia mulai pelayanan. Dan dia mulai juga waktu Roh Kudus memenuhi mereka. Dia hanya berbicara beberapa menit. Alkitab mencatat bahwa berapa orang bertobat? 3.000. Apakah peneguhan, apakah nubuatan di atas batu ini
aku akan mendirikan jemaat. Terjadi. Tapi Yesus harus pergi. Guru harus stop. Kita harus nyatakan, iya berhenti sampai sini. Mari kita lakukan ini. Baru kuasa itu jadi. Yang kita butuhkan apa? Firman. Firman itu memuridkan. Memuridkan lewat apa? Kalau saudara tidak peka atas Roh Kudus, ada banyak pemimpin rohani yang punya kehidupan. Setelah dimuridkan, kita melakukan. Kita menerapkannya sampai firman itu datang meneguhkan kita. Jubah kita berbeda. Pada saatnya kita action, segala sesuatunya menjadi prioritas kepada Tuhan. Amin. Saya rasa Bapak Ibu paham sampai sini. Oke? Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa.